Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau. Ananda yang salih-salihah, para penghafal Al-Quran yang mudah-mudahkan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul bersyukur di tengah ujian hidup. Di awal perlu kita sepakati terlebih dahulu bahwa yang harus kita pegang teguh, yang harus kita jadikan pedoman hidup, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua harus kita sepakati bersama, yaitu tentang syukur. Sudahkah kita bersyukur? Sudah memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang kita inginkan, dan juga mendapatkan makanan yang kita inginkan? Sudahkah kita bersyukur akan hal itu? Jika sudah, maka apa yang kalian tahu? Apa yang kita tahu tentang syukur? Syukur yang kita tahu adalah bahasa resapan dari bahasa Arab. Jika digali lebih dalam, syukur artinya yaitu menggunakan semua nikmat, mengupayakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah syukur. Ananda yang salih dan salihah, kita sebagai manusia yang hidup di dunia tentu tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari firman tersebut, Allah memberitahukan kita akan 5 hal yang dimana akan dihadapi dan akan diujikan kepada manusia. Yang pertama yaitu khauf atau rasa ketakutan, yang dimana ini adalah ujian dari sisi kejiwaannya, dari rasa trauma, bisa diuji dari rasa takut dan juga rasa khawatir dan juga tidak tenang. Ujian kejiwaan ini sebenarnya kalau direnungkan jauh lebih berat daripada musibah fisik, karena akan selalu mengganggu pikiran dan jiwanya. Yang kedua yaitu ujian kelaparan. Rasa lapar atau kelaparan adalah ujian yang menimpa fisik, karena kelaparan dapat membuat tubuh manusia menjadi lemas dan tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit yang berakhir meninggal dunia. Kemudian ujian yang ketiga yaitu ujian kekurangan harta. Rasa lapar atau kelaparan adalah ujian yang menimpa fisik, karena kelaparan dapat membuat tubuh manusia menjadi lemas. Kemudian ujian harta ini bisa menyebabkan kelaparan, kesulitan, dan bahkan bisa menghalalkan segala cara akibat kekurangan harta. Bahkan banyak manusia yang gelap mata ketika kekurangan harta. Yang keempat yaitu ujian jiwa. Bisa diuji dengan sakit, bahkan meninggal dunia. Kemudian yang kelima yaitu buah-buahan. Dalam ilmu balaghah, buah-buahan yang dimaksud adalah hasil kerja keras
Bisa jadi hasil kerja keras kita selama menabung itu di bumi hanguskan, bisa jadi juga dirampok atau dirampas. Maka dari itu, penanda yang solih dan solihah, dari ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menerima kenyataan bahwasannya setiap manusia yang hidup di dunia tidak akan pernah luput dari pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar, yang dimana diulang sebanyak 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Maka tidak akan ada manusia manapun yang hidup di dunia ini yang luput dari yang namanya ujian. Mari kita lihat kisah-kisah para nabi, yang dimana salah satu contohnya yaitu kisah Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya. Ada Nabi Yusuf diuji dengan ketampanannya, Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Ada juga Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Agung, yang dimana pada saat usia yang masih sangat muda diuji dengan ditinggal wafat oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Maka sudah pasti manusia selama hidup di dunia pasti akan diuji. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira akan dapat masuk surga sedang belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ada yang ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Lantas, bagaimana cara kita menghadapi ujian ini? Selain melihat contoh dari kisah-kisah para nabi, kita juga bisa bersyukur, bersabar, dan tak lupa untuk bertawakal kepada Allah atas ujian yang ditimpakan kepada kita. Karena seorang mukmin apabila diuji tentu akan mendapatkan pahala. Apabila diberi nikmat tentu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih-solihah, para penghafal Quran, ketika kita ditimpa ujian, maka kita harus bisa bersyukur dan juga bersabar agar kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.